Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita kembali lagi di pertemuan kuliah daring kita ya. Setelah teman-teman libur lama, semoga masih tetap semangat walaupun melalui kuliah daring pada hari ini atau mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun teman-teman, saya berharap masih bisa terus semangat, tidak putus asa di kuliah daring hari ini. Nah, ketemu lagi dengan Bu Nur, tapi tentunya dengan mata kuliah yang baru, jadi sesuatu yang baru. Jadi semoga tidak bosan juga, karena ini hal yang baru. Nah, mata kuliah kita adalah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Saya yakin teman-teman juga sudah banyak ini yang mendengarkan atau sudah pernah mengerti penjelasan tentang sosial emosional. Nah, nanti tapi kita akan lebih kulik lebih dalam lagi sehingga pemahaman tentang sosial emosional anak itu akan lebih utuh lagi. Nah, seperti biasanya perkuliahan kita itu akan ada 16 kali pertemuan, dan yang pertemuan pertama hari ini akan dibahas oleh saya yang membahas tentang kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliahnya apa yang akan dibahas? Yang pertama adalah ruang lingkup materinya. Jadi selama satu semester, selama 16 kali pertemuan, apa yang akan kita lakukan? Kemudian ada buku referensi. Jadi buku-buku apa yang akan membantu kita untuk perkuliahan ini. Kemudian target dan tujuan perkuliahan. Kemudian ada metode-metode kuliahnya. Jadi apa saja metode yang akan kita gunakan. Yang terakhir adalah tentu sistem evaluasinya akan seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas selama satu semester. Kemudian di pertemuan yang kedua nanti masih saya mengisi tentang konsep dasar sosial emosional itu sendiri. Kemudian yang pertemuan ketiga nanti teman-teman saya harap active learning, jadi pembelajaran aktif. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat makalah dan PPT di pertemuan ketiga ini untuk kelompok 1. Jadi ada materinya adalah perkembangan emosi anak. Jadi emosi-emosi pada anak itu apa saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelompok 2 itu membahas tentang perkembangan sosial dan perilaku prososial apa saja. Kemudian teori-teori di dalam ilmu-ilmu perkembangan sosial emosional itu ada Erik Erikson, Freud, Bandura, dan nanti ada Vygotsky. Jadi banyak sekali sebenarnya, bukan hanya 3 ini, namun ini adalah tugas dari kelompok 3. Dan kelompok 4 itu adalah ruang lingkupnya. Jadi aspek-aspek pada sosial emosional, ada tanggung jawab, kemudian ada perilaku prososial, kemudian ada kesadaran diri, itu yang akan dibahas oleh kelompok 4. Nah, ini di pertemuan ke-7 ini sudah UTS ya teman-teman, nanti UTS-nya akan kita bahas. Kemudian di kelompok 5 itu membahas tentang metode-metode dan kegiatan pengembangan sosial emosional. Jadi ada banyak metodenya, ada career day, ada family day, ada cooking day, ada market day, kemudian ada kegiatan bercerita. Itu dibahas oleh kelompok 5. Nah, namun di pertemuan ke-8 ini teman-teman itu akan mendapatkan tugas. Jadi ada tugas individu. Nah, tugasnya apa? Itu adalah menyusun program pembiasaan yang cooking day. Jadi ini individu ya. Yang ini pertemuan ke-8 ini adalah kegiatan yang individu. Jadi membuat kegiatan cooking day di sekolahan. Jadi nanti formnya akan saya bagikan, bentuknya akan seperti apa akan saya bagi. Nah, kemudian pada pertemuan ke-6 itu adalah tugasnya membahas mengenai gangguan sosial emosional pada anak. Jadi gangguan emosional itu kan banyak sekali ya. Ada yang tantrum, ada yang suka marah. Nah, itu adalah tugas dari kelompok 6. Dan semua mahasiswa harus membuat tugas individu untuk menyusun program pembiasaan di sekolah, yaitu career day. Jadi semua mahasiswa nanti akan membuat program ini.
Kemudian kelompok 7 itu adalah tugasnya membahas mengenai evaluasi yang ini. Ini untuk kelompok 7. Sedangkan yang tengah, bagian tengah ini adalah tugas seluruh mahasiswa merancang metode pembelajaran untuk market day. Nah, tadi kan yang pertama cooking day, karir day, kemudian yang selanjutnya adalah market day. Nah, setelah itu di pertemuan ke-11 itu sudah tidak ada per kelompok, jadi nanti teman-teman hanya membuat 7 kelompok saja. Nah, untuk pertemuan yang ke-11 ini teman-teman harus semuanya mengumpulkan tugas untuk membuat cerita. Jadi menyusun cerita sekaligus rancangan medianya. Contohnya ketika membuat cerita tentang kancil. Nah, apa media-media yang akan teman-teman gunakan untuk cerita kancil ini? Contohnya menggunakan boneka tangan atau boneka jari atau menggunakan wayang. Nah, ini kan metode-metodenya dan media-medianya. Nah, teman-teman harus merancang itu. Dan secara individu dikumpulkan pada pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan ke-12, teman-teman ini sudah nah, ini semuanya mengumpulkan pada minggu ke-11. Namun ada 7 mahasiswa yang akan presentasi mengenai jalan ceritanya, kemudian media apa yang akan digunakan. Jadi hanya ada 7, sementara semuanya mengumpulkan, tapi hanya ada 7 yang akan presentasi medianya apa. Nah, setelah presentasi medianya apa, ceritanya bagaimana, nanti tugas teman-teman yang lain itu adalah mengevaluasi. Jadi ceritanya itu kurang bagaimana, kurang cocok untuk anak, kemudian medianya apakah kurang menarik, itu sebagai evaluatornya. Kemudian yang ke-12 itu adalah 7 mahasiswa lagi. Jadi sama, ini teman-teman 7 mahasiswa, ini presentasi, sementara teman yang lain adalah sebagai evaluator. Begitu. Sampai pada pertemuan ke-14. Nah, kemudian ketika rancangannya sudah dievaluasi oleh teman-teman dan yang lain dan oleh saya sendiri, di pertemuan ke-15 ini teman-teman harus mempraktekkan ide ceritanya itu secara langsung. Jadi praktek cerita di dalam layar seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan ada yang merekam, kemudian bercerita menggunakan medianya yang sudah saya ACC. Nah, kemudian praktek cerita dan jangan lupa ceritanya direkam. Nah, setelah direkam, di pertemuan ke-16 ini adalah UAS-nya. Nah, UAS-nya itu adalah hasil dari ceritanya teman-teman. Jadi ketika sudah direkam, nanti teman-teman minta untuk di-upload di YouTube kelasnya teman-teman ya. Begitu. Kemudian untuk komponen evaluasi masih sama seperti semester-semester kemarin. Tatap muka itu izin minimal 3 kali. Jadi kalau yang suka izin hati-hati, jadi 3 kali itu sudah maksimal gitu. Nah, kemudian ada penilaian tugas mandiri dan kelompok. Kemudian ada afektif itu kesopanan, keaktifan. Jadi walaupun teman-teman kuliahnya daring, nanti tetap keaktifan itu akan saya lihat. Kemudian ada UTS tadi nanti kita bicarakan. Kemudian ada UAS-nya tadi nanti adalah menggunakan upload di YouTube-nya tadi. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, kemudian ini CP untuk menghubungi saya. Nah, nanti kalau masih ada kebingungan, teman-teman boleh sharing, boleh diskusi kembali bersama apa yang dibingungkan, apa yang diresahkan. Semoga menjadi jelas semuanya. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.